down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Giraya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 16, yakni mengenai routing. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi yang pertama itu ada mengaktifkan konfigurasi routing, yang kedua ada share internet connection, dan yang terakhir ada konfigurasi NAT. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai apa itu routing. Jadi, routing adalah proses untuk mencari alamat dari network satu ke network lainnya yang berbeda network dengan menggunakan router ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebelumnya itu kita sudah membuat topologi di mana pada bab sebelumnya itu RTR-nya itu menggunakan Debian. Cuman di sini saya modifikasi sedikit menjadi RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi nanti topologinya adalah RTR, yakni Ubuntu server, lalu ada klien Ubuntu menggunakan Ubuntu desktop, ada server 1 menggunakan Debian server 2 menggunakan Ubuntu server. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa klien dan server itu memiliki ID network yang berbeda ya teman-teman. Itulah mengapa keduanya tidak bisa saling terhubung. Nah, gimana sih cara agar keduanya terhubung? Kita perlu mengaktifkan routernya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita langsung aja masuk ke dalam materi yang pertama ya teman-teman, yakni mengaktifkan konfigurasi routing. Nah, di sini tuh teman-teman masuk ke dalam routernya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk. Lalu di sini kalian bisa lihat IP-nya ya teman-teman dengan mengetikkan IPA. Nah, kalau misalnya sudah kalian mengetikkan IPA, maka akan muncul IP seperti ini. Nah, di sini ada 3 endpost ya teman-teman, atau 3 adapter. Di sini endpost 3 itu IP-nya 192.168.56.10/24. Lalu yang endpost 8 itu ada IP-nya 10.10.10.1/24. Dan endpost yang ketiga atau yang terakhir atau endpost 9 itu IP-nya ada 172.16.1.1/24 ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara mengaktifkan rootnya? Jadi teman-teman itu bisa masuk dulu ke dalam rootnya ya teman-teman. Itu dengan seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Kita bisa lakukan aktivasi router pada directory STL ya teman-teman. Jadi di sini untuk perintahnya itu seperti ini ya. Dan nano /etc/ctl.conf seperti ini ya teman-teman, dan kita enter. Nah, kemudian teman-teman bisa cari nih tulisan yang net.ipv4 IP score forward yang ini ya teman. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus pagarnya nih. Nih, kalau misalnya sudah kita hapus tuh otomatis tulisannya sudah tidak biru ya teman-teman, karena hashtagnya atau pagarnya sudah kita hapus. Lalu kita ctrl+x y enter. Lalu di sini tuh teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini teman-teman, sysctl -p seperti ini teman-teman, enter. Nah, kalau misalnya nanti keluarnya net.ipv4 IP, nah kalau misalnya nanti teman-teman itu keluarnya setelah di enter itu net.ipv4.ip_forward sama dengan 1, itu tandanya kita berhasil ya teman-teman untuk aktivasi routernya. Dan di sini teman-teman bisa cek dengan ping ya teman-teman antara server ya teman-teman, dan kayak gini. Tapi sebenarnya kita masuk ke dalam server terlebih dahulu ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu, masukin password. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa cek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah IPA.
Nah, jadi di sini itu DN pos 3-nya IP address-nya itu 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan melihat dulu IP dari si klien Ubuntu desktop ya teman-teman. Dan di sini saya akan melihat klien IP dari klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita masukkan dulu passwordnya. Kita lihat di terminal ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung lihat dengan perintah IP A sama aja. Nah, di sini untuk endpost 3-nya itu IP-nya itu 172.16.1.2/24 ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba ping dari Debian server 1 ke klien Ubuntu ya teman-teman. Kita coba ping tadi, ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Seperti ini kita bisa lihat bahwa di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita bisa setel C ya. Kemudian sebaliknya kita juga akan ping dari klien ke server 1 ya teman-teman. Tadi IP-nya 16.1.2. Oke. Kita bisa ping 172.16.1.2. Seperti ini, benar atau tidak? Nah, sudah benar ya teman-teman. Enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. LC. Di sini juga kita akan coba ke server dua-duanya. Juga akan coba ke server 2-nya ya teman-teman. Sini server 2. Kita login dulu. Nah, oke. Sini kita masuk dulu ke ininya. Nah, kita lihat IP-nya. Dan di sini IP-nya itu 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya akan coba untuk ping si klien ke server 2 yaitu Ubuntu ya teman-teman. Jadi di sini kita ping 172.16.1.2. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Berarti kalau sudah seperti ini itu aktivasi routingnya itu sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua yaitu dasar internet connection. Kita akan melakukan sharing koneksi internet ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita coba ping 8.8.8 ya teman-teman, atau ping Google. Kita ping 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi di sini tuh tidak bisa ya teman, ping 8.8 nih. Jadi si routernya itu tidak dapat internet ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya agar dapat internet seperti itu? Kita bisa melakukan yang namanya sharing koneksi internet. Jadi host OS-nya itu memberikan internetnya kepada VM kita melalui share koneksi internet ya teman-teman. Nah, caranya itu gimana sih? Teman-teman bisa ke control panel terlebih dahulu. Control panel. Kemudian teman-teman masuk ke network and internet. Kemudian network and sharing center. Kemudian change adapter settings. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk VirtualBox saya itu terhubung pada Ethernet ya teman-teman, Ethernet biasa. Di sini tulisannya cuma Ethernet teman-teman. Coba kita cek apakah iya di VirtualBox. Nah, di sini juga terdapat tulisan host only adapter VirtualBox, host only Ethernet adapter ya teman-teman.
Kenapa saya bisa tahu bahwa hubungnya ke Ethernet itu karena ini ya teman-teman. Terus di Ethernet juga sama ya teman-teman, virtual host only, nih virtual box host only. Dan di sini kita coba klik dulu ya teman-teman. Lalu kita lihat IP-nya, details. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.56.1 ya teman-teman. Dan di sini tuh IP-nya sudah sama seperti yang kita masukin dalam root tadi ya teman-teman. Coba kita cek, kayaknya masih ada. Coba lihat IP. Di sini sudah sama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan sharing internetnya teman-teman. Nah, dari wifi kita ke Ethernet. Nah, teman-teman, kenapa sih harus Ethernet? Karena tadi itu Ethernet ini adalah sumber internet kita ya teman-teman. Sumber internet saya. Maaf. Di sini teman-teman itu bisa masuk ke ini lagi. Bisa klik kanan. Pilih yang properties, lalu pilih yang sharing, dan kita klik ini sharing teman, lalu pilih yang Ethernet. Nah, ya sudah, kita bisa oke. Nah, tapi teman-teman, di sini akan ada beberapa pemberitahuan nih kalau kita akan sharing internet ini teman, maka si virtual box only internet atau Ethernet itu IP-nya akan berubah ya teman-teman. Coba kita yes. Nah, kita bisa lihat di sini apakah IP-nya berubah. Nah, di sini berubah ya teman-teman menjadi 192.168.137.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, nah yang artinya itu kita juga harus mengganti yang ada di VM kita ya teman-teman. Yang ada di router tadi kita harus ganti dulu. Nih dengan perintah no/etc/netplan. Ini kita enter. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti addresses dan gateway-nya aja ya teman-teman. Di sini untuk addressesnya itu yang di sini ganti 137 ya teman-teman. Nah, untuk titik 10/24-nya masih sama. Lalu di sini juga 137 ya teman-teman, titik 1. Kemudian di sini kita setter LX, Y, dan enter. Di sini kita coba netplan apply. Nah, di sini sudah ya teman-teman, tidak ada error atau warning ya teman-teman. Kemudian kita coba IPA, enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, IP-nya menjadi 137.10. Yang tadinya 56.10. Jadi kita akan coba ping ya teman-teman, coba ping 8.8. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil nih terhubung ke internet. Kami sudah bisa ping 8.8. Tapi yang teman-teman perlu tahu, ketika ping google.com, coba ya kita ping google.com, tidak bisa ya teman-teman karena kita belum melakukan konfigurasi resolver ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman ingat, misalkan di sini kita sudah mendapatkan kode internet, yaitu hanya routernya, kita bisa buktikan pada server dan klien mereka ini belum mendapatkan internet loh. Kita bakal coba ke ping 88 ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Sebentar. Coba di sini ping 8.8.8.8. Nah, di sini belum bisa ya teman-teman, karena belum terhubung ke internet seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi
yang mendapatkan internet itu hanya routernya saja. Nah, gimana sih caranya supaya si router itu bisa membagikan internetnya ke seluruh VM yang terhubung ya teman-teman, misalkan ke server maupun klien. Jadi teman-teman itu bisa melakukan konfigurasi net ya teman-teman, atau konfigurasi IP tables ya teman-teman. Sini tuh kita akan ke routernya terlebih dahulu. Sini pertama-tama tuh teman-teman tuh buat direktorinya ya teman-teman. Nah, di sini teman bisa masukkan perintah mkdir /etc/ip tables. Seperti ini ya teman-teman, enter. Di sini kita sudah membuat direktori /etc/ip tables ya teman-teman. Kemudian di sini itu kita bisa ketikkan konfigurasinya ya teman-teman. Di sini saya clear terlebih dahulu biar lebih enak dilihat ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasinya ya teman-teman, atau konfigurasi IP tables. Jadi ini tuh untuk menerjemahkan IP privat ke IP public ya teman-teman. Jadi untuk perintahnya itu seperti ini. Nah, jadi perintahnya itu seperti ini teman-teman. IP tables spasi min t spasi nat spasi min a besar, lalu post routing, lalu min 0, lalu n post 3 min j mas squared ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan simpan konfigurasinya pada direktori yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah seperti ini, yaitu IP tables ini min save, lalu tanda lebih dari maaf teman, seperti ini, lalu slice etc, kemudian slice IP tables seperti ini teman-teman. Sorry, di sini nggak ada spasi antara. Di sini tidak ada spasinya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian slice rules v dot v4 ini, kemudian enter. Nah, kemudian kita cek ya teman-teman, apakah direktori v4 kita cek ya teman-teman, di direktori v4 apakah konfigurasi tadi itu sudah tersave gitu teman-teman. Kita cek terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah seperti ini, cat enter. Nah, di sini konfigurasinya sudah ada ya teman-teman. Kita coba ping 88 ke server Debian dan klien ya teman-teman, server 1 Debian. Kita coba ping 88. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini itu artinya bahwa server 1 Debian sudah mendapatkan internet dari npost 3 ya teman-teman, untuk internet 3. Kemudian kita coba ke server 2 ini ping 88 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Dan artinya itu tadi sama seperti teman-teman yang klien. Kita coba semua nih, klien ping 88. Nah, di klien juga sudah bisa teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bisa bikin ping 88 itu berarti sudah berhasil ya teman-teman. Tapi kita akan melakukan ping Google itu masih belum bisa nih. Kita coba nih, ping google.com nih. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Di sini tuh ada tulisan temporary failure in name resolution. Nah, kenapa sih? Karena kita itu belum melakukan konfigurasi server ya teman-teman, baik itu pada server 1, 2 maupun klien. Jadi di sini tuh kita akan menambahkan servernya dulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan perintah seperti ini. Yang pertama itu ada nano /etc
slash solve dot conf. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, untuk NAME servernya 127.0.0.53 itu kita nonaktifkan dulu saja ya teman-teman, dengan dipagarkan saja teman-teman. Tambahkan pagar saja di depannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya itu akan menambahkan server yang 8.8.8 ya teman-teman, dari di bawahnya. Di bawahnya ya teman-teman. Ini name server 8.8.8.8. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita coba nih ping google.com sudah bisa atau belum. Ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, ping google.com. Nah, selanjutnya itu kita juga harus menambahkan name server untuk Debian dan Ubuntu servernya juga nih teman-teman. Juga untuk klien Ubuntu Desktopnya ya teman-teman, supaya bisa di ping google.com ya teman-teman. Nah teman-teman, sama seperti yang di router, kalau misalnya di sini kita ping google.com itu tidak akan bisa ya teman-teman, karena kita belum mempunyai name server ya teman-teman. Nah, kita akan membuat name servernya terlebih dahulu. Di sini teman bisa. Nah, di sini kita akan membuat name servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu nano /etc/network ya teman-teman, karena ini itu Debian /interface. Enter. Nah, jadi di bawah gateway itu nanti kita tambahin DNS min server 8.8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, lalu teman-teman bisa tekan systemctl restart networking. Nah, jika tidak ada warning itu berarti sudah berhasil teman-teman. Kemudian di sini kita ping google.com. Nah, ini sudah bisa teman-teman pingnya. Untuk yang server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke server 2 Ubuntu server. Langsung aja masuk ke sini ya teman. Masuk ke sini aja teman. Nano etc netban slash. Kita masuk ke sini saja langsung ya teman. Ntar kita tambahin saja name server di bawah gateway teman-teman. Name server. Lalu kita tambahkan lagi di bawah hurufnya E, address ya teman-teman. Di sini 8.8.8.8, lalu kita ketikkan lagi 8.8.4.4 ya teman-teman. Nah, kalau kemudian kita tutup, kita cek apakah sudah benar. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Kita ketikkan netplan apply teman seperti ini. Nah, jika tidak ada warning itu berarti kita sudah berhasil teman-teman. Di sini kita coba cek nih ping sebentar. Ping google.com. Sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil ping Google. Kemudian kita lanjut ke klien Ubuntu Desktop ya teman-teman.
masukkan perintah seperti ini teman, nano spdc plan. Nah seperti ini teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini di bawahnya yaitu teman-teman bisa tambahkan name server, enter. Dan di bawahnya M tuh kita tambahkan addresses search 2, dan kemudian di bawahnya A itu kita strip 8.8.8.8. sebenarnya ya teman, kemudian setter EX Y dan enter teman. Kemudian teman-teman bisa tekan netplan apply ya teman. Di sini ada salah ya teman-teman. Jadi di sini saya ada sedikit kesalahan ya teman di tulisan addressesnya. Lalu kita coba lagi netplan apply. Sini ada salah teman. Nah sudah ya teman, di sini tadi saya ada kesalahan di bagian penulisan name serversnya teman. Kemudian kita masuk ke nano /etc /result.com seperti ini ya teman-teman, enter. Lalu nah kemudian di sini yang name server 127 tuh kita kasih pagar aja. Lalu di bawahnya kita kita ketik name server 8.8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Kita setter EX ya, enter. Nah sekarang di sini kita coba ping Google ya teman-teman. Nah di sini sudah berhasil teman-teman. Ini tandanya bahwa semuanya itu sudah mendapatkan internet dan wifi ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita akan menginstal IP tables persistent ya teman-teman. Kita itu ketikkan perintah apt install IP tables persistent. Bentar. Nah di sini sudah ya teman-teman. Nah kenapa di sini tidak ada yang kayak tulisan Y atau N? Itu karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal IP tables persistent ya teman-teman. Jadi di sini cuman seperti ini saja karena sebelumnya sudah pernah saya install ya teman-teman. Nah ini sudah terinstall. Oke, sekian dari saya mengenai modul 16 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.